Anak-anak kelas 11 yang Bapak cintai dan Bapak banggakan, bagaimana kabar? Semoga kalian sehat selalu. Selamat berjumpa kembali dengan mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan sekarang di kelas 11 semester 2, yang mana kita akan membahas mengenai satu topik, yaitu faktor pendorong dan penghambat persatuan dan bangsa dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tapi sebelumnya, Bapak awali dengan Om Swastiastu, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Namo Buddhaya. Di dalam pertemuan kali ini, kita akan membahas, jadi seperti yang sudah Bapak sampaikan tadi, faktor pendorong dan penghambat persatuan dan kesatuan bangsa dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Adapun sub-sub yang akan kita bahas, pertama yaitu pengertian dan makna persatuan dan kesatuan bangsa. Yang kedua, kita akan membahas mengenai kehidupan bernegara dalam konsep NKRI berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara RI tahun 1945. Yang ketiga atau yang C, yaitu faktor pendorong dan penghambat persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Sementara yang keempat, kita juga akan membahas mengenai perilaku yang menunjukkan sikap menjaga keutuhan NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Adapun tujuan pembelajaran kali ini yaitu merasionalkan faktor pendorong dan penghambat persatuan dan kesatuan bangsa dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta menyaji hasil analisis tentang faktor pendorong dan penghambat persatuan dan kesatuan bangsa dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pengertian persatuan dan kesatuan bangsa. Jadi kita akan membahas apa sih itu persatuan dan kesatuan bangsa. Persatuan atau kesatuan berasal dari kata satu yang berarti utuh atau tidak terpecah belah. Persatuan mengandung arti bersatunya bermacam-macam corak sosial budaya seperti suku bangsa, agama, ras atau etnik, antar golongan, budaya daerah, kesenian yang beraneka ragam menjadi salah satu kebulatan yang utuh dan serasi bersatunya bangsa Indonesia. Jadi, persatuan mengarah bersatunya bangsa Indonesia. Jadi, Bapak ulangi, persatuan mengandung arti bersatunya bermacam-macam corak sosial budaya seperti suku bangsa, agama, ras atau etnik, antar golongan, budaya daerah, kesenian yang beraneka ragam menjadi satu kebulatan yang utuh dan serasi bersatunya bangsa Indonesia. Jadi persatuan mengarah bersatunya bangsa Indonesia. Sedangkan kesatuan mengandung arti bersatunya seluruh wilayah negara yang terdiri dari beribu-ribu pulau yang dipisahkan oleh selat dan laut menjadi satu, yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jadi kesatuan mengarah bersatunya negara Indonesia.
Kalau dilihat pengertian Indonesia, mengandung dua pengertian, yaitu pengertian Indonesia ditinjau dari segi geografis dan dari segi bangsa. Kalau dari segi geografis, Indonesia berarti bagian bumi yang membentang dari 95 derajat sampai 141 derajat bujur timur dan 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan, atau wilayah yang terbentang dari Sabang sampai Merauke. Sedangkan Indonesia dalam arti bangsa adalah bersatunya seluruh rakyat yang merasa senasib dan sepenanggungan yang bermukim di wilayah tersebut. Kesimpulan dari Persatuan dan Kesatuan Bangsa Indonesia berarti persatuan bangsa yang mendiami wilayah Indonesia. Persatuan itu didorong untuk mencapai kehidupan yang bebas dalam wadah negara yang merdeka dan berdaulat. Makna pentingnya persatuan dan kesatuan bangsa. Yang pertama, menempatkan persatuan, kesatuan, serta kepentingan dan keselamatan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi dan golongan. Yang kedua, rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara. Yang ketiga, cinta tanah air dan bangsa. Serta yang keempat, bangga berbangsa dan bertanah air Indonesia. Yang kelima, memelihara ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Yang keenam, mengembangkan persatuan Indonesia atas dasar Bhinneka Tunggal Ika. Dan yang ketujuh, memajukan pergaulan demi persatuan dan kesatuan bangsa. B. Kehidupan bernegara dalam konsep NKRI berdasarkan UUD Negara RI tahun 1945. Kehidupan bernegara dalam konsep NKRI berdasarkan UUD 1945 terdapat di dalam pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara RI tahun 1945 yang merupakan naskah asli, mengandung prinsip bahwa negara Indonesia ialah negara kesatuan yang berbentuk republik. Prinsip kesatuan dalam NKRI dipertegas dalam alinea keempat pembukaan UUD 1945, yaitu dalam upaya membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Makna negara kesatuan Indonesia juga dapat dipandang dari segi kewilayahan. Pasal 25A UUD 1945 menentukan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah negara kepulauan yang berciri Nusantara dengan wilayah yang batas-batas dan hak-haknya ditetapkan oleh undang-undang. Kesatuan wilayah tersebut juga mencakup 1. Kesatuan politik, 2. Kesatuan hukum, 3. Kesatuan sosial budaya, serta 4. Kesatuan pertahanan dan keamanan. Jadi kita harus berbangga bahwa negara kita ini banyak memiliki keunggulan. Adapun keunggulan Negara Kesatuan Republik Indonesia menurut Dadang Sundawa, yang pertama jumlah dan potensi penduduk yang cukup besar. Kita bahkan menempati urutan keempat dunia dari segi jumlah penduduk. Yang kedua atau B, memiliki keanekaragaman dalam berbagai aspek kehidupan sosial budaya
seperti suku bangsa, budaya, adat istiadat, bahasa, agama, kesenian, dan lain sebagainya. Yang ketiga, atau C, dalam pengembangan wilayah kita mempunyai konsep wawasan Nusantara. Sehingga sekalipun terdapat beribu pulau, namun prinsipnya kita tetap satu pandangan, yaitu satu bangsa dan satu negara Indonesia. Yang keempat atau D, semangat Sumpah Pemuda yang selalu merasuki jiwa dan kalbu bangsa Indonesia. Yang E, memiliki tata krama atau keramah tamahan. Yang keenam, F, letak wilayahnya yang amat strategis. Kita berada di antara dua benua dan dua samudera. Sedangkan yang berikutnya G, keindahan alam Indonesia tidak disangsikan lagi. Pulau Bali dan lain sebagainya, atau mungkin di Irian Jaya, atau di Papua, di Aceh, di Jawa, Kalimantan, Sulawesi, memiliki keindahan alam yang luar biasa. H, salah satu keajaiban di dunia juga ada di Indonesia, yaitu berupa Candi Borobudur yang tidak sedikit menarik wisatawan untuk datang ke Indonesia. Samping itu juga, wilayah kita yang sangat luas, yaitu 5.193.250 km persegi, yang meliputi daratan seluas 2.027.087 km persegi, dan lautan seluas 3.166.163 km persegi. Belum lagi ditambah dengan tanahnya yang amat subur dan kaya akan sumber daya alam. Demikian untuk materi kali ini. Silakan kerjakan tugas mandiri, di mana kerjakan di LKS kalian masing-masing. Untuk pertemuan kali ini Bapak akhiri dengan Om Santi 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 Om.